Mari Oma Opa kita bernyanyi Mars Usia Indah. Shalom Oma Opa, apa kabarnya hari ini? Berharap semoga Oma Opa semua dalam keadaan sehat ya, dan juga baik dan selalu sukacita. Oma Opa, kita bertemu kembali dengan Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kehidupan kita bersama. Oma Opa yang terkasih, di dalam kita menjalani kehidupan kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan seorang diri. Selalu ada penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang mengiringi perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur ya Oma Opa untuk kasih dari Tuhan yang senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kini mari kita bersuka cita, kita bersyukur untuk kasih yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita akan bernyanyi bersama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa bertemu bersama di dalam Lilin Sukacita. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara fisik, namun kami percaya melalui Lilin Sukacita ini Tuhan pun senantiasa selalu hadir bersama dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai rangkaian ibadah kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan juga memberkati, menyiapkan hati kami juga untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma Opa yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bernyanyi bersama firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat mengadakan persekutuan secara online. Pada saat ini saya mengajak kita belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal kedua ayat kedua sampai ayat ke-10. Firman Tuhan itu sangat indah bagi kita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi setiap kami, agar firman-Mu dapat kami pahami untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat kedua sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Saudara, tentu kita erat sekali dengan bangunan. Kita berada dalam bangunan, kita seringkali beribadah juga dalam bangunan atau bangunan gereja. Saudara, tiap bangunan itu ada fondasinya. Dan di setiap sudut fondasi itu, ya di sudut utamanya ada yang disebut batu penjuru. Batu penjuru adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan, ya, di titik pertemuan dua dinding. Batu ini yang membuat bangunan itu menjadi kokoh, juga menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok yang lain sehingga keduanya menyatu. Saudara, Rasul Petrus di sini menggunakan batu penjuru ini untuk menggambarkan Tuhan Yesus. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari kitab suci Perjanjian Lama yang menggambarkan Mesias itu sebagai batu penjuru. Demikian juga Tuhan Yesus ketika dia mengajar, dia berapa kali menggunakan batu penjuru itu untuk menggambarkan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membahas tema tentang batu penjuru. Yesus Kristus adalah batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru yang di atasnya lah kita seharusnya membangun. Yesus adalah batu penjuru yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yesus adalah batu penjuru yang menyelamatkan kita dan juga yang mempersatukan kita. Kita patut bersyukur untuk Allah karena kemurahannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat hal ini satu persatu. Mulai saya ajak kita untuk melihat ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Di sana berbicara hal yang pertama, Kristus adalah batu penjuru yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6 dikatakan, sebab tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, Kristus adalah batu penjuru yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di dalam suatu bangunan, batu penjuru itu sangat penting peranannya. Ketika batu itu kuat, dasarnya akan kuat, bangunan itu akan kokoh, dan orang yang ada di dalamnya akan mengalami kedamaian dan juga selamat.
terhindar daripada kecelakaan, ya, dari robohnya bangunan itu. Saudara, di sini juga firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Batu penjuru diletakkan di Sion, ya, untuk apa? Untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus sendiri juga berkata, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib yang di mata kita. Telah menjadi batu penjuru, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Itu Tuhan Yesus nyatakan dalam Matius pasal 21 ayat 42 dan juga dalam Markus 12 ayat 10. Perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui batu penjuru ini. Perbuatan ajaib yang terbesar itu apa? Yaitu karya keselamatan bagi umat manusia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya di atas kayu salib. Saudara, kenapa dikatakan demikian? Karena Alkitab mengatakan keadaan kita sesungguhnya. Karena kita manusia semuanya adalah orang berdosa. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Itulah kondisi kita. Semua kita adalah orang berdosa dan kita harus mengalami kebinasaan, kematian. Baik mati secara jasmani maupun mati secara rohani. Mati jasmani yaitu pada saat roh kita berpisah dari tubuh kita. Tapi mati rohani adalah kita terpisah dari Allah karena dosa dan kesalahan kita. Kalau ini tidak diselesaikan, kita harus mengalami kematian kekal. Penghukuman kekal, yaitu kita terpisah dari Allah dan harus mengalami suatu penghukuman untuk selamanya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan kita manusia, maka Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dia adalah putra Allah, onum kedua dari Allah Tritunggal. Dia rela tinggalkan surga datang ke dalam dunia ini. Dia rela menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Dan dia rela mati di atas kayu salib untuk menjadi pengantara bagi kita. Menjadi korban penebusan dosa bagi kita. Untuk menyelamatkan kita, untuk memperbaikan kita dengan Allah. Kita bersyukur atas karya Allah dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Dia adalah batu penjuru yang telah menyelamatkan kita. Karya keselamatan itu Dia lakukan di atas kayu salib, mulai kematiannya sebagai korban penebusan dosa, korban keselamatan bagi kita. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia adalah batu penjuru. Bagi kita orang percaya, Dia adalah batu penjuru yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, bagi yang tidak percaya, dia menjadi batu sandungan. Ini yang Alkitab menyatakan kepada kita dalam firman Tuhan. Dikatakan kepada kita, karena bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Mereka tidak percaya, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka, Yesus adalah batu sandungan. Saudara, ini yang Tuhan Yesus juga telah nyatakan di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dan juga imam-imam kepala dan ahli Taurat yang tidak mau percaya. Dia mengatakan, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa yang jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Batu penjuru yang membuat bangunan itu kokoh, yang menyelamatkan. Tetapi juga bisa menjadi batu yang menghancurkan. Batu sandungan yang membuat orang jatuh. Saudara, inilah kondisinya. Penting sekali untuk percaya. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Sang Juru Selamat yang telah diberitakan oleh firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat Rasul Petrus berkhotbah, setelah Tuhan Yesus mati naik ke sorga, setelah Dia mengutus Roh Kudus turun ke atas mereka, pada saat itu Petrus berkhotbah, banyak orang percaya. Kemudian imam-imam kepala membawa mereka ke pengadilan, dan di depan
para imam kepala dan juga umat Israel dan ahli Taurat pada saat itu. Dia berdiri dan dia berkhotbah lagi. Dia mengatakan kepada mereka, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Ya, dan dia mengutip apa yang Tuhan Yesus katakan itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12, dia kembali mengatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kembali Petrus menegaskan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bahwa ia adalah batu penjuru. Dia adalah batu penjuru yang telah dibuang oleh mereka, yaitu para ahli Taurat dan orang Yahudi. Tapi dia justru telah menjadi batu penjuru yang menyelamatkan. Ya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kita bersyukur kita telah memiliki batu penjuru yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat teguh percaya. Sebab tanpa percaya kita tidak akan memperolehnya. Batu penjuru itu bagi orang yang tidak percaya justru telah menjadi batu sandungan, batu yang menghancurkan. Dan hal yang kedua, kita dapat belajar dari firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan kepada kita bahwa Kristus adalah batu penjuru yang mempersatukan orang-orang percaya dan gereja. 1 Petrus pasal kedua ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, dan setiap orang percaya itu dipersatukan menjadi gereja. Dan Dia yang mempersatukan orang dari segala bangsa tanpa membeda-bedakan. Kita dari bangsa apa, dari latar belakang yang bagaimanapun, Tuhan telah selamatkan kita dan Tuhan mempersatukan kita menjadi gereja. Kristus bukan hanya telah menyelamatkan kita dan memperbarui kita, tapi Kristus menjadikan kita satu, yaitu sebagai gereja. Saudara, kita patut bersyukur bila Tuhan tolong kita agar sebagai gereja kita dapat diikat erat menjadi satu tubuh. Paulus menggambarkan orang-orang percaya itu sebagai batu-batu dari batu suci yang kudus. Ya, seperti yang telah disusun oleh Kristus sebagai batu penjuru yang mempersatukan di atas tembok, yang apabila tidak demikian akan jatuh sendiri-sendiri. Itu kita bisa baca dari Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu dinyatakan firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus. Yesus adalah batu penjuru yang mempersatukan umat Allah. Kita adalah batu-batu dalam bangunan yang telah dipersatukan menjadi gereja. Gereja apa? Gereja bukan gedung. Gereja adalah setiap orang percaya. Persekutuan dari orang-orang percaya ini, itulah gereja. Itu sebabnya ada sebuah lagu yang mengatakan, gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Saudara, gereja adalah saudara dan saya, orang-orang percaya. Tuhan persatukan kita menjadi gereja. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat menjadi gereja yang melayani. Dan selanjutnya, Kristus juga adalah batu penjuru yang menjadi dasar di mana orang-orang percaya membangun kehidupan. Dalam 1 Petrus pasal kedua, ayat kedua sampai 5 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadapan Allah.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, kita diminta atau diperintahkan firman Tuhan oleh bagaimana? Yaitu supaya kita dapat terus menerus memiliki kerinduan akan minuman yang murni, air susu yang murni dan rohani, yaitu firman Allah, supaya kita dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita juga sebagai tubuh Kristus, kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita terus membangun, baik membangun kehidupan pribadi kita maupun membangun kehidupan bersama. Membangun diri bisa diartikan dalam dua macam. Pertama, membangun kehidupan iman kita secara pribadi. Dan kedua adalah membangun kehidupan dalam persekutuan gereja, baik dalam koinonia, diakonia maupun marturia. Saudara, tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar yang lain kecuali Yesus Kristus. Dia adalah batu penjuru, dia adalah dasar kita. Tapi bagaimana kita membangun di atasnya? Apakah kita membangun dengan emas, perak, permata, atau dengan kayu, rumput kering, dan jerami? Suatu hari kelak semua itu akan diuji dengan api. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen mau terus membangun. Baik membangun pribadi kita melalui persekutuan dengan Allah, melalui doa, firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Dan kita terus juga dapat melayani sesuai dengan karunia kita. Tuhan memberikan kepada kita berupa-rupa berkat dan karunia, supaya kita dapat gunakan menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan berikan kepada kita rupa-rupa karunia roh, supaya kita dapat melayani. Biarlah Tuhan tolong kita dapat melayani sesuai dengan karunia kita. Tuhan juga memberikan kepada kita kuasa roh Tuhan, agar kita dapat bersaksi. Biarlah Tuhan tolong agar dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita dapat bersaksi bagi Kristus. Bersaksi bagi Kristus sampai Tuhan datang menjemput kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Pada hari ini kita belajar firman Tuhan bagi kita semua, bahwa Kristus adalah batu penjuru yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, justru Kristus menjadi batu sandungan. Bila Tuhan tolong kita tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah batu penjuru yang mempersatukan gereja. Di dalam Dia kita semua dipersatukan tanpa membeda-bedakan. Di dalam Dia kita menjadi bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri. Itulah gereja. Dan di dalam Dia kita yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kristus adalah batu penjuru di mana orang-orang percaya membangun hidup, baik membangun kehidupan imannya secara pribadi maupun membangun kehidupan dalam bergereja, dalam koinonia, diakonia, dan marturia. Kristus adalah batu penjuru kita. Kita patut bersyukur kepadanya. Mari kita ambil waktu, kita bersatu teduh di hadapannya. Amin. Saudara, ayat hafalan kita adalah dari 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-7b. 1 Petrus pasal 2 ayat 7b yang berkata demikian. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Oma Opa, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah batu penjuru kami, dan kami percaya Engkau akan menjadi dasar di dalam iman kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami selalu berharap dan percaya di dalam pertolongan-Mu. Dan pada saat ini juga kami akan mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, Ibu Sinta Samosir, Ibu Kartika Saridewi, Ibu Yekin, Bapak Gunawan, dan Bapak Teguh. Tuhan, kiranya Engkau sertai langkah kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar di dalam pertambahan usianya, mereka dapat menjadi teladan bagi kami yang masih muda, dan dapat memberikan sukacita juga bagi teman-temannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Tamsunli. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan Ibu Tamsunli agar tabah menghadapi segala sesuatu yang dialaminya, serta
bisa selalu bersyukur karena anak, menantu, dan cucu-cucunya yang begitu sayang dan penuh perhatian kepada Ibu Tam Sun Li. Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan pengharapan yang begitu luas kepada Ibu Tam Sun Li di dalam ia menghadapi seluruh apapun yang ia rasakan di kehidupannya. Kami juga berdoa bagi kesehatan Oma dan Opa di dalam masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau terus memberikan sukacita, karena kami tahu hati yang gembira adalah obat. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyatukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru gereja. Amin. Oma Opa, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini, dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru gereja. Oleh karena itu, marilah kita letakkan dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepadanya di setiap situasi kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu Batu Penjuru Gereja. Ibadah kita pada hari ini selesai. Kini kita bersatu hati, kita berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami melalui lilin sukacita di hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang senantiasa selalu menyertai setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu mendampingi kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan bersama itu bisa menjadi kekuatan bagi kami menapaki setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oma Opa, sampai kita bertemu kembali di Lilin Sukacita Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati. Siang, Bapak Ibu, Opa dan Oma. Selamat berjumpa di program kita Lilin Sukacita. Linda ingin menyampaikan salam dari segenap pengurus, salam sukacita. Opa dan Oma, untuk setiap penayangan program Lilin Sukacita ada satu ayat hafalan yang harus kita hafal. Seperti minggu lalu dari Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Seperti biasa, Opa dan Oma tolong ditulis di buku MMA kita. Dan satu lagi, selain ditulis di buku ini, Opa dan Oma tolong juga menulisnya di selembar kertas kecil. Gak usah besar, kecil saja seperti ini. Mazmur 23 ayat 4. Setelah dituliskan ayatnya, tolong juga dituliskan nama Opa dan Oma. Ini Linda yang tulis, Linda tulis nama Linda. Ya, nanti ketika pertama kali kita bersekutu di Gereja Kasih, kertas-kertas ayat hafalan ini Opa dan Oma tolong dibawa. Ya, jadi ayat-ayat hafalannya ditulis di selembar kertas kecil seperti ini. Kemudian nanti ketika pertama kali kita bersekutu di Gereja Kasih, tolong ayat-ayat hafalan ini dibawa. Untuk apa Opa dan Oma? Ayat-ayat hafalan ini nanti kita akan kumpulkan dari seluruh jemaat Usinda. Kemudian kita akan adakan undian. Pengurus telah menyiapkan 10 hadiah sukacita untuk Opa dan Oma yang namanya nanti terundi. Jadi Opa dan Oma jangan lupa untuk setiap penayangan program Lilin Sukacita, setiap ayat hafalannya ditulis di selembar kertas kecil seperti ini. Nanti ketika kita pertama kali bersekutu di Gereja Kasih, jangan lupa dibawa. Opa dan Oma beli ketupat di Senopati. Tetap semangat, Tuhan berkati.